Orang dulu makannya nggak aneh-aneh, makanya jarang ada penyakit aneh. Ya masuk akal juga. Minum vitamin, multivitamin saat berpuasa juga cukup baik. Disarankan waktu kapan nih? Kalau sholat sunat raweh bagi saya bukan tantangan mungkin ya, itu kenikmatan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Maliki, masih di Nuansa Ramadan. Dan kali ini kita akan membahas soal Ramadan dan riset tubuh. Gimana ini sebenarnya ya? Ada salah satu narasumber yang tidak asing untuk Anda semuanya. Ada apoteker Ali Firman Firdausi, S.Pharm M Biomed. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, Bapaknya asik sekali ya. Asik sekali. Kita akan membahas soal Ramadan dan riset tubuh. Itu kayak gimana nih Pak? Risetnya RESET ya? Iya. Okay. Takutnya risetnya kemana-mana yang penelitian, ya? udah capek masalah penelitian, pengabdian dan tridharma lainnya. Riset ya, kalau kita ngomongin riset itu berarti kan setting ulang kan, atau kalau laptop ada reboot. Betul. Biasanya kalau habis di reboot atau di reset itu kan lebih fresh ya. Iya. Laptopnya jadi lebih kencang, jalannya aplikasi juga enak. Sama dengan kayak kita puasa Ramadan. Kalau kita mau cari tombol riset di dalam tubuh kita, puasalah Ramadan 30 hari. Mau sehat riset dulu dong gitu ya. Mau tahu? Simak kelanjutannya. Oke. Riset dalam tubuh yang diartikan di bulan Ramadan ini seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya, oke. Riset seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sebetulnya tubuh manusia itu kan sama halnya kayak mesin tapi kompleks sekali kan. Yang menciptakan tubuh mesin segini kompleksnya dengan nama tubuh manusia itu kan jelas bukan makhluk, artinya sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya ada sangkut pautnya dengan Ramadan, kita beri sedikit siraman rohani. Nah, artinya tubuh kita sudah disetting sebagaimana mestinya, sebagaimana rupa yang kalau misalkan ada butuh adaptasi sedikit, ada kerusakan, ada serangan dari luar, ya tubuh kita sudah bisa mengantisipasinya. Tapi namanya mesin, itu juga kan pasti ada ausnya, pasti semakin lama semakin berkurang efektivitasnya dan lain sebagainya. Nah, melalui puasa Ramadan ini ternyata kalau misalkan dari segi ilmu pengetahuan kesehatan, kebetulan bidang saya di biomedik, ilmu biomedik, kaitan juga dengan farmasi sedikit dan juga mikrobiologi. Sehingga kalau dari ketiga aspek ilmu tersebut, ternyata kalau dengan puasa itu bisa membuat mesin yang ada dalam tubuh kita ini sejenak rehat, yang tadinya mesin satu yang bekerja bisa pindah ke mesin yang lainnya, sehingga mesin yang satu tadi ini nggak dipakai kerja terus-terusan nih. Nah, efeknya nanti ketika sudah beres ya sama dengan kayak Mbak Ima kalau misalkan habis servis motor, ganti oli, kan lebih halus jalannya mesin, kemudian lebih efektif pembakaran, jalan lebih kencang kayak gitu. Oke. Untuk meriset dan merefresh kembali tubuh kita itu ya. Nah, kalau semisalnya di bulan Ramadan ini tantangannya kan banyak banget tuh. Nah, bagaimana nih? Mungkin untuk merisetnya ada beberapa tips mungkin? Tantangan apa dulu nih? Contoh nih, cuaca ya enggak ya cuaca, sekarang ini. Betul banget. Lalu yang kedua apa ya? Mungkin ada tambahan nih, kita harus sholat sunat tarawih juga itu kan. Nah, kayak gitu. Ya, tantangan. Kalau sholat sunat tarawih bagi saya bukan tantangan mungkin ya, itu kenikmatan. Alhamdulillah. Dari hati itu ya. Hati. Enggak, kayak betul kan di masalah cuaca. Iya, kita betul. identik biasanya kalau puasa itu kan panas ya. Enggak tahu kalau sekarang kok panas dingin. Ya, pancaroba mungkin perubahan iklim dan sebagainya, dan enggak tahu kenapa memang di tantangan puasa kita tahun ini 2024 bertepatan dengan pancaroba, sehingga virus, kemudian bakteri-bakteri yang merugikan, kita sebut bakteri patogen, itu lebih mudah menyerang. Bisa ceritakan bakteri patogen itu apa tuh? Mau Banyak yang tahu. dijelaskan? Iya, banyak yang nggak tahu nih. Oke, bakteri patogen adalah bakteri yang merugikan bagi tubuh kita. Contoh misalkan bakteri penyebab jerawat, bakteri penyebab radang tenggorokan. Nah, itulah kenapa kok misalkan
sebetulnya tubuh kita sudah disetting untuk bisa mengatasi mereka. Hanya saja memang ketika kondisi tubuh kita yang nggak balance, yang harusnya bisa mengatasi, ada ancaman datang bisa diatasi, ancaman datang bisa diatasi. Tapi suatu saat ketika karena gangguan iklim dan lain sebagainya, kondisi tubuh kita bisa sangat menurun nih. Ya, kemudian itu yang menyebabkan serangan yang tadinya harus bisa kita atasi, nyatanya justru malah membobol serangan kita. Kok orang yang biasa kayak saya sama Mbak Ima, orang yang sudah biasa olahraga aja, terakhir nih pemain timnas kemarin mau main kena demam lah. Itu orang sehat, kurang sehat apa? Makanan udah dijaga, badan sudah latihan setiap hari, tetap aja kena bisa serangan. Artinya tubuh kita juga punya mekanisme tersebut. Nah, saat puasa, mekanisme ini bisa ditata ulang. Artinya yang biasanya kita makan nggak aturan, atau mungkin ya sesuai aturan lah paling enggak, ya 3 kali sehari paling minimal kita makan 3 kali sehari, ini kita istirahatkan dulu. Artinya kalau misalkan orang makan yang menjadi bahan bakar utamanya adalah glukosa. Glukosa itu kita dapat dari karbohidrat, dari makanan seperti nasi, jagung, makanan pokok dan sebagainya. Saat puasa level karbohidrat kita turun nih, karena kita nggak makan kan, ada cuma sahur dan berbuka. Saat kita beralih nih dari yang biasanya dibakar adalah glukosa, saat puasa kita bakar yang lain nih. Ternyata selain glukosa kita bisa juga kok tubuh kita membakar sumber lain. Di antaranya ada protein dan lemak. Nah, yang kedua ini nih yang powerful ternyata. Hasil bahan bakarnya lemak ini salah satu yang kita sebut juga sebagai keton. Keton itu ternyata memiliki efek yang bagus untuk apa istilahnya ya, makanan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita termasuk otak. Nah, ini sebetulnya kalau misalkan teman-teman anak-anak UIN Malang kalau pengen belajar yang efektif, pengen apa namanya ya, istilahnya mengingat juga bagus, kemudian efektif ya dalam mencerna pelajaran, berpuasalah. Itu tipsnya ya? Iya, karena memang seperti itu. Ke otak juga oke. Jadi koneksi antara puasa dengan refresh, termasuk juga dengan sel-sel otak, itu besar. Dan banyak penelitian sudah mendukung ini semua. Akibatnya ya itu tadi. Sebetulnya kalau mau dibuat belajar saat puasa itu nggak bikin ngantuk. Kalau sebenarnya. Nah, sehingga kalau mau dimaksimalkan saat puasa itu malah justru cemerlang-cemerlangnya otak kita karena nggak kepikiran sama makanan gini. Iya, mungkin ada beberapa hal yang bisa dipelajarin. Kalau biasanya puasa itu kan orang-orang ngebut untuk ibadah. Nah, malamnya mereka akan begadang sampai dengan pagi, baru paginya tidur. Nah, siklus yang seperti itu mungkin yang salah mungkin ya, Dok ya. Sebetulnya kalau misalkan untuk ibadah itu justru juga bukan hal yang salah menurut saya ya, karena ternyata dari hasil penelitian juga nih sekali lagi, artinya kaitan niat dengan ibadah itu sebegitu pentingnya. Jadi satu lagi kaitan dengan tubuh kita sebagai mesin yang sangat adaptif. Artinya kita perintahkan otak kita untuk saya malam ini mau qiyamul lail. Saya malam ini mau sahur, besok saya mau puasa. Satu perintah itu saja yang kita resapi ada di dalam otak, dia akan cerna, kemudian seluruh tubuh kita akan menyesuaikan itu semua. Nah, sehingga kalau misalkan ada orang atau mahasiswa nih, mahasiswa kalau misalkan di kampus kok ngantuk waktu puasa, itu berarti niatnya yang kurang. Itu ternyata kesalahannya di situ ya. Betul. Otak ini sebetulnya karunia yang sangat luar biasa ya sebetulnya. Nggak ada mesin di dunia ini yang bisa mengalahkan kejeniusan otak. Karena ya itu tadi, bahkan kita berniat sedikit, kemudian seluruh seakan-akan semesta mendukung niat kita, yaitu karena ke luar biasaan niat yang kita tanamkan di otak tadi. Ada pernah saya melihat satu video gitu ya tentang keajaiban otak itu, dan ini diajarkan juga di kuliah saya waktu di S1. Artinya ada seorang binaragawan misalkan atau atletik, dia mencoba suatu gerakan baru yang susah, dia nggak bisa. Kemudian dia duduk, tenangkan diri, butuh
1 menit atau 2 menit pejamkan mata sambil menginstruksikan sel-sel yang ada di otak untuk nanti saya ketika di udara seperti ini, kemudian gerakan saya seperti ini, dia memvisualisasikan. Nah, kemudian dia mencoba sekali 2 kali langsung bisa. Sama juga dengan binaragawan. Kita mau angkat beban seberapa kali pun, tapi kalau dalam hati kita nggak ada niat untuk memperbaiki, atau misalnya saya pengen bikin otot bicep saya bagus nih, kita ngangkatnya asal-asalan gitu ya, dengan yang sedikit repetisi tapi dengan instruksi langsung ke otak, saya angkat sebelah sini, otot sini yang beraktif, yang aktif, kemudian akan saya lakukan. Nah, itu hasilnya akan berbeda ternyata. Luar biasa. Tergantung dari niatnya ini ya. Niat, betul. Innamal a'malu binniyat. Nah, ya betul sekali. Baik, kita kembali lagi ke riset ya. Ada nggak sih hubungannya riset tubuh dengan imun tubuh? Termasuk yang tadi sempat kita singgung ya. Orang sekarang lagi sering banyak orang demam, flu. Riset juga bagian dari meriset sistem imun juga. Jadi sistem imun di dalam tubuh kita juga luar biasa. Kalau tadi otak sudah merancang gitu ya, yang eksekusi ya sel-sel yang ada dalam tubuh kita, termasuk sel imun. Nah, sel imun ini juga yang dihasilkan oleh organ-organ sistem imun kita, ini saat berpuasa juga melakukan riset. Artinya juga di setting ulang. Saat kondisi lambung kita kosong, kemudian intestin kita juga kosong. Tentunya yang banyak diperangi kan biasanya penyakit itu muncul dari mana sih? Penyakit paling banyak sekian berapa ya? Sekitar 50 ke atas atau 60-70% itu datang dari makanan memang. Setuju apa enggak? Iya, betul. Ya, makanya kalau misalkan mbah-mbah saya dulu kalau ngomong orang dulu makannya nggak aneh-aneh, makanya jarang ada penyakit aneh. Ya masuk akal juga termasuk daripada itu. Nah, dengan kondisi berpuasa, otomatis juga mikrobiota, ini nyambung dengan materi kuliah nih sebetulnya. Mikrobiota atau mikroba-mikroba yang ada di dalam usus kita, yang ada di saluran pencernaan kita, di lambung dan lain sebagainya, yang ada di dalam tempat saluran makanan itu nanti akan juga mengalami perubahan iklim lah. Artinya biasanya dia akan mencerna atau bertemu dengan mikroba-mikroba lain yang ada di dalam usus, tapi saat ini kosong nih. Sehingga dia bisa istirahat sejenak juga. Nah, dia dibanding dengan melawan patogen yang sering masuk dalam jumlah besar itu, dia bisa berinvestasi dengan menghasilkan yang kami sebut dengan metabolit atau zat-zat sisa yang sebetulnya si bakteri itu nggak butuhkan, tetapi justru sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, jadi lebih terproteksi nih. Ya, harusnya lebih sehat ya. Lebih sehat sama dengan minum Yakult. Kayak gitu. Jadi bakteri baik. Bakteri baik. Jadi bakterinya yang tidak baik menjadi baik. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Mungkin ada tips untuk makan apa sih untuk mereset tubuh lebih baik lagi? Oke, ini sebetulnya kalau mau tanya ke ahli gizi. Tapi selama yang kami pelajari juga, karena kami di farmasi juga mempelajari interaksi obat dan makanan, kemudian nutraceutical. Nutraceutical itu adalah makanan-makanan yang bisa kita makan sebagai pengganti obat lah, atau berefek sebagai obat. Nah, jadi ketika berpuasa ini kaitannya juga dengan riset atau men-setting ulang. Untuk saat berpuasa lebih baik kita jangan berlebih-lebihan ketika berbuka maupun ketika sahur. Kalap mata biasanya ya. Nah, itu apalagi sekarang jenis jajanan takjil sudah banyak banget ya Mbak ya. Variannya kayak banyak zaman saya dulu takjil itu doang, kolak gitu ya. Kolak kalau nggak gitu apa ya? Es gitu ya. Iya, kolak sama es teh, es belewah. Sekarang macem-macem namanya sendiri, saya juga udah nggak tahu lagi, harus searching baru tahu bentuknya. Nah, itu juga menjadi faktor penting. Artinya tubuh ketika berpuasa itu berarti kan yang tadinya terbiasa setiap 6 jam sekali ada asupan, 6 jam sekali ada asupan. Nah, sekarang kita ada 8 jam lebih atau berapa besar? Mulai jam 12 ya? 12 jam kurang lebih. Ini tidak ada asupan masuk. Artinya tubuh juga sudah men-setting bagaimana tubuh kita ini sedang dalam mode puasa. Nah, mode puasa itu artinya menghemat segala energi. Nah, itulah kenapa sebetulnya kalau orang normalnya jam-jam segitu lapar, tapi kalau puasa
Kok enggak ya? kok nggak kerasa, ya tiba-tiba udah buka aja gitu kan. Nah artinya ada mode penghematan. Nah di saat mode penghematan ini aktif, ini pentingnya berbuka dengan yang cukup. Makanya Kanjeng Nabi dalam hadisnya malah berbuka dengan 3 buah kurma ya, dengan segelas susu. Itu aja sebetulnya sudah sangat baik bagi tubuh kita. Itu juga istilah takjil yang ada di Indonesia ya, sebetulnya dalam fitrahnya ya adalah untuk memperkenalkan tubuh kita yang kosong tadi dengan sedikit dulu deh makanan. Karena apa? Sedikit yang masuk tadi itu yang nanti akan apa istilahnya, dalam kondisi berpuasa tubuh kita akan cenderung menyimpan daripada memboroskan. Nah itu karena kita sudah berniat juga tadi. Karena menyimpan apapun yang masuk awal itu nggak akan langsung digunakan untuk energi, tapi akan cenderung disimpan tuh. Nah bayangkan kalau misalkan takjil kita berlebihan, gulanya banyak, gorengan masuk, lemaknya banyak. Belum lagi nasi ya. Itulah kenapa kadang banyakkan orang Indonesia sebetulnya saya puasa kok, tapi kok berat badan tambah naik ya. Nah, ya. Di situ kuncinya. Oke. Sedikit aja dulu, nanti kalau ada waktu sedikit lagi. Biasanya habis maghrib makan lagi, atau nanti dibagi sedikit saat habis tarawih lagi. Makan Cocok lagi. gitu. Iya. Ini satu hal yang mungkin harus dipelajarin baik-baik. Untuk cara minum vitamin. Nah, banyak yang salah kaprah nih seperti apa? Cocok. Sebetulnya kalau bahasan obat itu nanti dengan teman saya Pak Syahrir ya. Tapi nanti nggak tahu saya dulu atau Pak Syahrir yang tayang. Tapi nggak masalah. Iya. Minum vitamin, Iya. multivitamin saat berpuasa juga cukup baik dengan dosis yang tepat. Disarankan waktu kapan nih? Disarankan saat kalau misalkan tubuh kita butuh multivitamin sebetulnya ada dalam 2 kondisi ya. Satu adalah untuk pemeliharaan dan yang dua dalam kondisi sakit atau membutuhkan. Sebetulnya multivitamin itu sudah ada dalam makanan-makanan yang kita konsumsi. Sebetulnya. Itulah kenapa kok orang zaman dulu juga nggak butuh vitamin, hidup-hidup aja tuh. Ya sebetulnya ada. Tapi dalam kondisi patologis tertentu atau kondisi membutuhkan, artinya kekurangan nih, kita bisa kasih multivitamin itu. Kalau misalkan kita tahu misalkan 1-2 hari ke depan saya jadwal agak padat nih, mobilitas agak tinggi, mungkin kecenderungan saya untuk mudah sakit ada. Saya boleh nih pakai dosis pemeliharaan. Kalau misalkan boleh multivitamin kan ada banyak ya. Ada yang multivitamin itu artinya banyak vitamin, ada vitamin A, vitamin C, vitamin D jadi 1 tablet. Ada yang vitamin C aja. Itu ada yang kalau multivitamin itu yang banyak ya. Yang vitamin aja ya cuma 1. Ada juga yang gandeng dengan mineral, multivitamin dan mineral. Itu juga ada zinc, ada magnesium, ya ion-ion yang dibutuhkan juga oleh tubuh kita. Nah, tentunya kita kembalikan lagi hal yang berlebihan tidak baik. Kalau misalkan gambarannya adalah vitamin C. Vitamin C ini sebetulnya kalau misalkan kebutuhan harian kita ini tidak lebih dari 50 mg memang. Nah, dalam kondisi tertentu orang mungkin membutuhkan hingga 1000 mg. Ya, tapi kalau misalkan normal-normal saja fungsi kita, sebetulnya kelebihan itu dibuang kok. Dibuang. Tapi ya sekali lagi kalau berlebihan pun juga kasihan mesin yang bagian buang tentunya akan bekerja lebih keras. Ya oleh sebab itu yang secukupnya dan tahu kondisi kita adalah diri kita sendiri. Begitu. Kalau semisal buka puasa nih, itu kan mau tidur nih, nggak apa-apa? Atau mungkin hanya sahur waktunya aja? Ya, waktunya. Belum. Waktunya pokoknya kalau misalkan nggak dalam kondisi apapun ya dan kita membutuhkan suplemen itu cukup 1 kali dalam 1 hari, boleh diminum sebelum tidur atau sesudah sahur. Pas sahur ya, kalau sesudah sahur batal. Iya, kan udah azan ya. Berarti waktu sebelum tidur diperbolehkan atau waktu pagi hari sebelum imsak gitu ya? Ya, betul. Dan kita juga harus konsultasi ya kepada apoteker atau dokternya yang biasa kita konsultasi ya. Karena sebagian vitamin ada yang butuh kondisi khusus. Contoh vitamin C. Vitamin C itu kan sifatnya asam ya. Namanya asam askorbat. Kalau misalkan dalam kondisi tubuh kita dalam kondisi lambung kita kosong, ya untuk beberapa teman yang punya kecenderungan asam lambung mudah naik atau dalam kondisi stres dan sebagainya, ini perlu
adjustment. Entah nanti dimakan bersama dengan makanan atau setelah makan, atau dosisnya yang direndahkan atau dibarengkan dengan minum yang banyak seperti itu. Ya, perlu minum banyak tuh, jangan dilupakan. Biasanya kan Betul, lupa ya. hidrasi penting. Iya. Nah, sebelum kita tutup untuk perjumpaan hari ini, ada yang mau disampaikan untuk sahabat kampus di rumah? Sahabat kampus ya. Iya. Oke. Sahabat kampus yang budiman. Oke, sahabat kampus, di bulan Ramadan ini sejatinya bukan menjadi penghalang bagi kita untuk beraktivitas. Justru kalau misalkan kita bisa menata niat dengan baik, ya, ternyata melalui puasa Ramadan ini apa istilahnya ya, produktivitas kita sebetulnya bisa double 2 kali lipat, sehingga manfaatkan itu untuk produktif dan juga meningkatkan ibadah kita, karena jarang-jarang ini 12 bulan cuma 1 bulan ini kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Jadi sayang jangan lewatkan Ramadan ini begitu saja. Baik, terima kasih sekali Bapak. Nah, antusias sahabat kampus di rumah, saat ini kita tutup terlebih dahulu jumpa kita di podcast kali ini. Tetap jaga kesehatan di bulan suci penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.